Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan sebelumnya dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu, tetapi sekarang dia jatuh cinta padamu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan bacaannya ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sebelumnya tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu, tetapi sekarang mulai merasakan sesuatu di dalam hatinya terhadap kamu. Kita lihatkan ya, perasaan yang bertumbuh tanpa disadarinya. Seperti apa energinya? Seseorang yang sebelumnya tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu. Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, new opportunity. Teman-teman, ini seperti menarik energi hubungan baru, sebuah pintu baru yang terbuka. Nah, ini mungkin ya, di mana kalian masih lagi di tahap pendekatan ya, masih lagi mengenali satu sama lainnya. Teman-teman, apabila pintu ini terbuka, ini menggambarkan kesempatan yang terjadi, di mana mungkin kamu bertemu dengan seseorang ini tanpa terduga ya. Mungkin dia juga tidak menyangka kemunculan seseorang seperti kamu di dalam hidupnya. Tetapi ini seperti pertemuan yang sangat indah, sangat refreshing, sesuatu yang sangat segar bagi kalian berdua. Maka teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang baru muncul dalam hidup kamu ya. Mungkin kamu belum benar-benar mengenali beliau seperti itu ya, atau dia belum benar-benar mengenali kamu. Dengan kemunculan vacation, nah ini teman-teman mungkin menarik energi beberapa yang sempat berpapasan atau bertemu di saat kalian berlibur. Entah dia yang berlibur, kamu yang berlibur, tetapi teman-teman waktu ini ya, kamu seperti mungkin sempat bertemu dengannya, mungkin di sebuah pulau ya, di sebuah tempat yang indah, ataupun di saat kamu sedang berehat. Nah, ini teman-teman menarik energi seseorang yang, maka ini menjelaskan ya, mengapa kalian bertemu secara tidak terduga. Nah, ini teman-teman kamu sesuaikan, tetapi saya lebih menangkap energi orang baru di sini ya, ataupun orang yang kamu belum benar-benar kenal hati budinya. Nah, ini sewaktu kalian berlibur, kamu mungkin bertemu dengannya, atau mungkin detik ini, di saat kamu mendengarkan readingan ini, dia sedang berlibur. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Follow Your Dreams, kamu berdiri dengan seseorang yang boleh dikatakan orang yang mengejar ambisi atau ingin memenuhi cita-citanya. Teman-teman, orang ini mempunyai ambisi yang luar biasa sejak zaman kecil lagi ya, sejak zaman kanak-kanaknya, dan dia benar-benar ingin merealisasikan impian itu. Teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, di saat memandang ke arah kartu ini, entah ini menarik energi dia atau energi kamu, saya sempat merasakan, walaupun ini ada gambar anak kecil ya, yang memandang ke arah bulan yang indah ini, teman-teman, ini seperti seseorang yang tidak menyangka ya, setelah menyadari bahawa perasaan itu bertumbuh di hatinya, kamu ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dijangkau, mudah untuk didapatkan, tetapi dia mulai sadar, sebenarnya kamu adalah orang yang dicarinya sepanjang hayatnya. Nah, ini juga mungkin sedikit sebanyak mengindikasikan seseorang yang sudah kalian kenali sejak zaman kanak-kanak tetapi tidak menyadari ya, akan ada perasaan seperti itu terhadapnya, terhadap kamu. Nah, ini teman-teman seseorang yang sangat ambisius dan saya sempat merasakan dia baru tersedar kamu adalah orang yang dicari sepanjang hidupnya. Okey teman-teman, life purpose. Nah, ini ada sesuatu yang bertumbuh ya dari tanah ini. Teman-teman, orang ini baru sedar rupa-rupanya ada perasaan yang bertumbuh di dalam hatinya yang benar-benar mengena atau tepat menuju ke arah tujuan hidupnya. Kamu ini teman-teman ya, seperti benar-benar mengarahkan energinya atau kamu orang yang paling tepat untuk membawa dia ke arah tujuan hidupnya. Nah, dia mulai sedar ada sesuatu tentang kamu yang mungkin tidak dirasakan, tidak dilihat sebelum ini. Teman-teman, ini perasaan yang baru ya. Perasaan yang tidak diduga. Dia langsung tidak menduga bahawa akan ada perasaan seperti ini terhadap kamu. Dulu teman-teman dia mungkin menganggap kamu tidak lebih dari seorang teman ya. Nah, mungkin juga kalian ini teman sekolah ya, teman dari zaman kanak-kanak, sudah lama mengenali satu sama lain, atau jikalau ini menarik energi orang baru, teman-teman perasaan ini baru bertumbuh. Seperti saya jelaskan tadi ya, sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelum ini. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, entah ini
Walaupun perasaan ini sekarang ini bertumbuh, saya tidak tahu apakah kalian masih lagi bersama atau detik ini mungkin sedang berjauhan. Okey teman-teman, set priorities menggambarkan energi seseorang yang banyak kesibukannya. Teman-teman, walaupun dia sedar ada perasaan yang bertumbuh ke arah kamu, orangnya sangat sibuk. Mungkin agak sulit mencari waktu untuk berbicara dengan kamu, apatah lagi untuk bertemu. Teman-teman, orang ini banyak tanggungan, banyak keutamaan, maka energi daripada kartu ini agak luas. Apakah dia ini orang yang single atau mungkin orang yang sudah berpunya? Itu kalian sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan set priorities, teman-teman banyak hal yang perlu diutamakan. Nah, ini entah kamu tahu ataupun tidak sesuatu yang membuatkan dia begitu sibuk, maka kamu tidak tahu apa yang ditutupin atau disembunyikannya. Yang kamu tahu, sulit banget untuk berbicara atau bertemu dengannya. Nah, energinya seperti itu orang yang sibuk banget. Kita lihatkan under the deck di sini Okey teman-teman, kemunculan stand your ground. Wow, teman-teman, terlepas daripada apapun yang sudah terjadi di antara kamu dan dia, saya menangkap sosok ini jikalau detik ini jikalau dia ini detik ini benar-benar berjauhan dari kamu, atau mungkin kalian sempat lost kontak, tidak lagi menghubungi, tidak lagi mengabari, beberapa di antara dia ini masih lagi memantau kamu dari kejauhan entah memantau social media kamu, memantau kamu dari kejauhan. Intinya, teman-teman, dia masih lagi menantimu. Nah, itu terpulang apakah dia bisa menghubungi kamu, kalian lost kontak, ataupun kamu di sini mungkin sempat menukar nombor HP-mu atau dia menukar nombor HP-nya. Tetapi stand your ground menggambarkan perasaannya yang tetap bertahan terhadap kamu Mungkin dia menyadari perasaan ini semakin hari semakin kuat. Perasaan ini semakin hari semakin bertumbuh. Entah itu kalian masih lagi sedikit komunikasi atau langsung tidak mengabari. Teman-teman, dia selalu menanti kamu, memantau kamu dari kejauhan dengan harapan akan dipertemukan dengan kamu suatu saat nanti. Maka teman-teman, ini tidak menutup kemungkinannya menarik energi seseorang yang jauh ataupun seseorang yang long distance relationship dari kamu Tetapi energinya masih lagi memantau, energinya masih lagi menunggu. Okey teman-teman, kita lihatkan seseorang yang mulai sadar bahawa ada perasaan yang bertumbuh terhadap kamu kebelakangan ini. Seperti apa dia melihat kamu sekarang ketimbang sebelumnya. Kita lihatkan bagaimana dia melihat kamu sekarang ketimbang sebelumnya. Wow, losing interest. Teman-teman, ini interesting banget Dulu mungkin dia sedar kamu banyak menaruh minat terhadapnya. Dia tahu teman-teman dalam diam, kamu selalu curi-curi pandang memiliki perasaan yang tertentu, perasaan yang khusus kepadanya. Tetapi setelah dia menyadari ada perasaan yang bertumbuh di dalam hatinya, kamu pula kehilangan minat terhadapnya. Nah, ini teman-teman it's possible to happen Mungkin kerana kamu merasakan tidak ada gunanya, kamu menyukai, meminati beliau, kerana dia mungkin tidak membalas cinta kamu. Kamu sempat merasakan mungkin, apakah mungkin ini hanyalah sekadar cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi di saat dia mulai menyadari ada perasaan itu terhadap kamu, teman-teman, dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak lagi menaruh harapan atau berminat dengan dirinya. Detik ini teman-teman, kamu tidak lagi terlalu memfokuskan dia. Ada hal-hal lain yang menarik perhatian kamu. Maka teman-teman, ini sedikit energi yang boleh dikatakan, I don't know teman-teman, apakah dia ini benar-benar terlambat atau dia merasakan mungkin di saat menyadari adanya perasaan ini, kamu tidak lagi seperti dulu Kamu tidak lagi meminatinya. Nah, ini teman-teman cara dia melihat kamu sekarang losing interest. Dia tahu dulu kamu sangat menggilainya, tetapi sekarang kamu tidak terlalu berminat terhadap dirinya. Nah, ini teman-teman mungkin kamu sudah dihadapkan dengan peluang baru harapan baru. Maka teman-teman dia sangat sedih apabila menyadari perasaan ini datang sedikit terlambat. Okey, kita lihatkan di sini dan bagaimana pandangan kamu terhadapnya sekarang ini jikalau dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah benar kalian di sini benar-benar sudah hilang minat Kita lihatkan. Nah, mungkin sebahagian, mungkin tidak semua. Teman-teman, kemunculan feeling safe. Nah, ini gambaran yang sangat tepat menurut saya. Kebanyakan daripada kalian yang menonton is now playing safe. Nah, ini terpulang sama ada kamu tidak lagi terlalu mengharapkan dia, hilang minat, berubah hati, udah capek, apapun itu.
kamu lebih merasa aman sekarang ini. Berada di dalam sangkar kamu, di rumah kamu, tidak diganggu. Dulu teman-teman, sewaktu kamu perlu mengejarnya, mungkin banyak keraguan, kekhawatiran, ya, kerunsingan pikiran. Tetapi sekarang ini, di saat kamu tidak terlalu lagi memikirkan dirinya, ataupun hilang minat, seperti menurut pemahamannya, kamu merasa aman dan damai. Teman-teman, bahkan beberapa di antara kalian yang menontonnya, I wouldn't say kamu tidak menyayanginya, tetapi kamu lebih memproteksi perasaanmu sendiri. Menurut kamu, teman-teman, ya, jikalau orang ini tidak dapat melihat apa yang bisa kamu tawarkan, so you pull away. Kamu akan menarik diri. Jikalau dia tidak tahu bagaimana untuk menghargai, melihat kamu dengan sebenar-benarnya, maka teman-teman lebih baik kamu pulang ke rumah, ya, daripada tidak dihargai. Maka dengan perasaan seperti ini, membuatkan kamu lebih damai, lebih tenang, lebih aman dengan dirimu sendiri. Bahkan teman-teman, saya melihat ya beberapa di antara kalian, di saat tidak terlalu memfokuskan ke arah energinya, kamu mulai fokus banget dengan karir, ya, perniagaan kamu, sesuatu yang ingin kamu kerjakan. Teman-teman, lebih baik tidak disakiti daripada terus disakiti. Maka teman-teman, kamu bukan sekadar hilang minat, ya, tetapi lebih memproteksi dirimu. Nah, maka teman-teman, jikalau energi kamu begini, maka wajarlah menurut pemahamannya, mungkin beberapa di antara kalian tidak berminat untuk mengejar lagi. Di saat dia menyadari ada perasaan yang mulai bertumbuh di dalam hatinya untuk kamu. Sudah menyadari perasaan ini, ingin mengejar kamu pula sudah menyibukkan diri, ya, tidak lagi terlalu terpaku menantinya. Oke teman-teman, kita lihatkan di sini, ya. Wow, kamu juga seperti dia, stand your ground. Teman-teman, detik ini kamu tidak mahu berganjak daripada pendirian kamu. Mungkin ya kalian di sini sempat merasakan tidak dihargai, sempat merasakan dipermainkan, diremehkan. Di saat kamu ada untuknya, dia tidak tahu bagaimana untuk menghargai. Maka the best lesson ataupun pelajaran yang ingin kamu berikan adalah untuk menarik diri. Maka di sini teman-teman, kamu bertegas untuk tidak melembutkan hati, tidak merasa simpati, melembutkan hati kamu merasa kasihan terhadap dirinya, tetapi you stand your ground, lebih memproteksi dirimu seperti apa yang dilakukannya saat ini. Teman-teman, dari sisinya dia bertahan dengan perasaannya. Tetapi apabila mulai menyadari, ya, yang kamu mungkin tidak berminat lagi, walaupun dia tetap bertahan, begitu juga dengan kamu. Kamu tidak mahu lagi melembutkan hatimu. Detik ini teman-teman, kamu merasakan jikalau dia mulai sedar, dia menyukai kamu, dia perlu melakukan sebuah pergerakan. Kamu tidak akan melakukan sebarang pergerakan lagi. Kamu udah capek banget di sini. Maka masing-masing stand your ground. Nah, energinya seperti itu teman-teman, ya. Oke teman-teman, kita akan lihatkan ke arah ciri-ciri orangnya, ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Seseorang yang terkejut dengan perasaan barunya terhadap kamu. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang baru menyadari bahwa ada perasaan berbeda yang tumbuh di hatinya tentang kamu, ya. Kita lihatkan siapa orangnya. Oke teman-teman, kemunculan King of Spades menggambarkan, nah ini teman-teman, jelas banget, ya, orang yang di awal mungkin sempat bermain-main cinta dengan kamu, flirting dengan kamu, sehingga memberikan gambaran bahawa seolah-olah dia mencintaimu, padahal ini sekadar flirting. Maka teman-teman, detik ini, nah siapa yang termain dengan permainannya sendiri? Dulu dia flirting dengan kamu sehingga membuatkan kamu jatuh hati, jatuh cinta dengannya. Tetapi dia hanya sekadar bermain-main, tidak serius. Tetapi teman-teman, detik ini dia termain dengan permainannya sendiri. Dia pula yang jatuh cinta, jatuh hati, mempunyai kegairahan tertentu terhadapmu. Teman-teman, tetapi dengan kemunculan King of Spades menggambarkan energi seseorang yang seumuran, lebih tua dari kamu, atau teman-teman orang ini mungkin orang yang sudah berpunya. Orang yang sebenarnya entah kamu tahu atau tidak, orang yang sudah ada pasangan. Nah, teman-teman, baru saya sebutkan tadi, ya, betrayal menggambarkan energi pengkhianatan. Detik ini teman-teman, entah kamu tahu, ya, dia ada pasangan atau kamu tidak tahu status sebenarnya dia, di sini ada betrayal. Jikalau kamu bisa merasakan mungkin ini, ya, seseorang yang sudah berpunya, teman-teman, saya menangkap gambaran ini tidak dikomunikasikan.
Memang terlihat ada energi pengkhianatan di sini. Kalian sesuaikan ini menarik energi siapa sebenarnya. Jikalau contohnya menarik energi pasangan sah kamu sendiri, apakah detik ini dia sedar dia sudah mengkhianati kamu, mencurangi kamu, tetapi setelah semua ini terjadi, setelah melukai kamu, menyakiti kamu, baru dia sedar orang yang dia benar-benar cintai itu kamu. Teman-teman, kemunculan kartu ini juga menggambarkan mungkin kalian di sini ya jarang berkomunikasi. Berkomunikasi seperlunya aja atau detik ini hubungan sedang tergantung dan kalian tidak lagi mengabari. Tetapi kemunculan betrayal, teman-teman, pengkhianatan tetap pengkhianatan ya. Maka ini mungkin menarik energi seseorang yang sudah ada pasangan, entah itu kamu tahu ataupun tidak ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan beware ataupun Four of Clubs menggambarkan energi seseorang yang sangat berhati-hati dari segi tindakan ataupun pergerakannya dia kepada kamu. Nah, ini menjelaskan lagi ya, mengapa dia perlu berhati-hati dalam tindak tanduknya, pergerakannya, tutur bicaranya kepada kamu. Seolah-olah takut banget ya kamu akan bisa menangkap dia ini statusnya seperti apa ya. Maka teman-teman, dengan kemunculan beware ini, saya menangkap seseorang yang sangat berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu ya. Kita lihatkan lagi ya, saya terpaksa postkan video kerana bunyi bising tadi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Clubs. Nah, ini menarik gambaran seseorang yang selain daripada orang yang sudah ada pasangan, ini mungkin seseorang yang a single parent teman-teman. Seorang janda atau duda, entah dia memiliki anak atau tidak ya, atau dia memandang ke arah kamu, seorang janda atau duda. Nah, ini teman-teman, jikalau ini melibatkan energi seorang janda atau duda, orang yang sudah ada pengalamannya dalam pernikahan, apatah lagi ya pernikahan yang gagal, ini seperti pelajaran buat mereka. Maka apabila mendampingi kartu yang perlu berhati-hati, sudah pasti teman-teman ya, orang ini tidak akan terburu-buru dalam melanjutkan koneksi ini dengan cepat. Dia perlu memantau situasi atau perlu memantau keputusan yang diambilnya. Entah dia seorang janda atau duda, atau kalian yang menonton di sini seorang janda atau duda ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain beberapa di antara kalian ini berkaitan dengan memori. Kamu sudah pun mengenali beliau. Kamu mungkin sudah mengenali dia sejak zaman sekolah, zaman kuliah ya, zaman kanak-kanak. Ada memori di sini. Mungkin melibatkan energi mantan orang masa lalu kamu. Maka teman-teman, ada beberapa energi baru dan ini juga menarik energi mantan ya. Seseorang yang sudah kamu kenali, ada banyak memori di antara kamu dan dia. Teman-teman, saya tidak akan menutup kemungkinan ya, jikalau kamu berpisah dengan seseorang yang kamu pernah bernikah dengannya, contohnya, tetapi pernikahan kalian tidak bertahan lama. Mungkin, maafkan saya ya, mungkin kalian sempat berpisah, bercerai ya, tetapi setelah perpisahan itu, nah ini teman-teman ya, setelah perpisahan itu, setelah dia menyakiti kamu, dia baru sedar. Orang yang dia benar-benar perlukan, orang yang dia cintai itu adalah kamu. Tetapi sedikit terlambat kerana dia sudah pun mengkhianati, melukai kamu. Maka dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak lagi menaruh harapan atau berminat dengan dirinya. Nah itu juga bisa ya, kalian sesuaikan. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, union. Beberapa di antara dia ini orang yang mungkin kembali reuni, bersatu dengan kamu baru-baru ini. Mungkin kamu sudah lama tidak melihat dia. Entah dia pergi ke mana-mana, tetapi kalian sempat reuni kebelakangan ini. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin merupakan rakan bisnes, rakan sekerja, ya, yang ada sesuatu yang berkaitan dengan materi. Urusan pekerjaan, urusan bisnes, rakan bisnes, atau kamu orang yang banyak membantunya dari segi keuangan. Energi ini juga bisa kebalikannya. Mungkin juga dia pernah membantu kamu dari segi memberi modal dan sebagainya. Kamu sesuaikan. Apakah mungkin di sini ada energi saling membantu atau just salah satu? Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan temptation tidak dapat dinafikan. Terlepas daripada situasi yang sudah terjadi, teman-teman, kamu merupakan godaan terbesar di hatinya. Entah dia baru sedar mencintai kamu, teman-teman, detik ini saya menangkap energinya yang masih terperangkap, memikirkan kamu hampir setiap hari. Ini adalah kerana teman-teman, kamu tidak lagi terlalu mengharapkannya. Kamu tidak lagi terlalu mengejarnya. Kamu bahkan cuba memproteksi perasaanmu. Lebih baik duduk di sangkar kamu, duduk diam seperti ini dan tidak disakiti. Bagaimana dia stand his ground, kamu juga stand your ground. Teman-teman, ini sama-sama seperti
kamu tidak berminat lagi ya, udah capek banget untuk mengejarnya sehingga membuatkan energinya masih lagi. Nah, ini seperti berbicara mengenai sebuah kemelekatan di mana seseorang ini tidak bisa melupakan kamu, dan untuk melanjutkan juga mungkin agak sulit kerana kamu tidak memudahkan situasi untuk dia mendekati kamu. Maka teman-teman mungkin ya kalian di sini mulai pandai ya, mulai jual mahal contohnya. Maka teman-teman dia sangat tergoda. Semakin kamu seperti menghindar, dia semakin ingin mendekatimu. Godaan itu semakin kuat. Teman-teman tidak dapat dinafikan ya, godaan di antara kalian berdua itu sangat kuat. Entah ini melibatkan hubungan saling single atau melibatkan orang lain, itu saya tidak tahu ya, kalian sesuaikan, tetapi godaan terhadap satu sama lain itu sangat kuat. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perasaan ini baru muncul di dalam hatinya sekarang? Nah, kalian di sini pasti ingin tahu ya, mengapa di awal hubungan dia tidak mencintai kamu, bahkan sempat flirting, bermain-main dengan hatimu ya, bermain-main dengan api cinta, tetapi pada hujungnya dia yang terbakar sendiri ya. Maka pertanyaannya, mengapa hanya sekarang rasa cinta itu berputik di dalam hatinya terhadap kamu? The question is, mengapa sekarang baru muncul perasaan ini di hatinya terhadapmu? Kita lihatkan ya, mengapa sekarang ini baru dia merasakan cinta itu? The Hangman. Kerana kamu menarik diri. Kerana kamu tidak lagi melihatnya seperti mana kamu melihatnya sebelumnya. Dulu teman-teman, kamu selalu mengagung-agungkan dia, mengutamakan dia. Segala keutamaan itu akan diberikan kepadanya. Tetapi the moment kamu menarik diri, nah ini kondisi seseorang yang mulai terbalik. Kondisi seseorang yang mulai hairan. Mengapa kamu berundur atau menarik diri darinya? Teman-teman, jikalau kamu tidak menggantungkan hubungan ini, maka dia tidak akan terlalu berdampak ya. Ini tidak akan memengaruhinya. Tetapi the minute kamu walk away, mengundurkan diri, atau mungkinnya menghindar darinya, nah ini membuatkan dia terpaksa melihatkan dari perspektif yang berbeda. Dan bahkan teman-teman, dia sempat bertanya-tanya, hairan banget ya, mengapa kamu mulai menjauh, banyak meluangkan waktu di rumah, tidak lagi keluar rumah, seperti bermain aman dan tidak mahu lagi dilukai. Maka kerana kamu sempat menggantungkan hubungan ini, berundur dari koneksi ini, membuatkan dia mulai melihat segala sesuatu daripada perspektif yang berbeda. Maka teman-teman, curiosity kills the cat ya. Apabila memunculkan banyak pertanyaan di benak dan hatinya, maka teman-teman ini akan membuatkan dia mulai berminat untuk mendekati kamu dengan lebih jauh lagi. Kerana detik ini, kamu tidak ada lagi untuknya. Dulu kamu senantiasa berada di depannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Knave of Coins, teman-teman dia menyedari kamu banyak meluangkan waktu dengan pekerjaanmu, memulai sesuatu yang baru dengan serius, dan kamu juga sangat menjaga jarak dengannya. Kamu seolah-olah sangat berhati-hati, seolah-olah kamu mempelajari sesuatu dari koneksi ini ya. Apabila kamu mulai mempelajari sesuatu dari koneksi ini, kamu tidak akan bertindak sembarangan. Teman-teman, selain daripada itu juga ya, dia mulai melihat penampilan kamu yang semakin berubah. Kamu semakin rapi, semakin terurus, tidak seperti sebelumnya ya. Kamu semakin cantik, semakin rapi, semakin tampan ya. Dan sikap kamu yang mulai berhati-hati, menyulitkan situasinya untuk mendekati kamu dan seolah-olah jual mahal. Kamu juga tidak mahu terlalu mendekatinya, membuatkan dia penasaran banget. Teman-teman, selalunya manusia akan mengejar sesuatu yang susah ataupun sulit untuk didapatkan. Tetapi apabila kamu berada di depannya menawarkan cinta, dia akan meremehkan kamu. Tetapi apabila kamu mulai jual mahal, nah ini teman-teman, ini seperti kamu yang mulai menetapkan harga diri kamu itu sebenarnya di mana. Baru dia sedar, teman-teman, rupanya ada perasaan baru yang tumbuh di hatinya untuk kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang seumuran, lebih tua, ada juga yang lebih muda ya. Jikalau dia tidak lebih muda dari kamu, mungkin beberapa yang menonton orang yang lebih muda daripada yang seseorang yang sedang kita bincangkan. Energi kebalikan ya. Okey teman-teman, kemunculan The Star menggambarkan, nah ini teman-teman, kesedaran yang timbul di dalam hatinya tentang kamu sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Teman-teman, detik ini dia melihat kamu sebagai bintang yang berbinar-binar, bintang yang sulit untuk digapai. Kerana beberapa di antara kamu di sini, teman-teman, mulai terlihat ada peningkatan dari segi kehidupan ya. Mungkin ada peningkatan dari segi sesuatu yang kamu kerjakan. Apapun yang kamu lakukan itu tidak seperti sebelumnya.
Nah, ini teman-teman membuatkan cahayamu yang mulai menarik perhatiannya. Dulu teman-teman kamu yang mengharapkan dia, tetapi sekarang ini dia pula yang mengharapkan kamu. Perbedaannya adalah kerana kamu adalah bintang yang berbinar-binar, kamu tidak lagi mudah untuk digapai atau dijangkau. Sesuatu yang sulit untuk didapatkan akan membuatkan seorang pria atau wanita mulai mengejarnya untuk mendapatkannya. Maka teman-teman, dia mulai sedar ya, apabila kamu berubah menjadi bintang yang berbinar-binar, nah ini perasaan jatuh cinta yang bertumbuh di dalam hatinya untuk kamu. Teman-teman, kemunculan Knight of Coins menggambarkan energi yang boleh dikatakan dulu tidak konsisten, tetapi sekarang ini semakin konsisten. Teman-teman, ini mungkin energi yang datang agak lambat tetapi pasti ya. Saya menarik energinya yang mulai ingin mengejar kamu, mendekati kamu secara berperingkat. Teman-teman, ini kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ya, yang menyulitkan situasi kalian untuk bersama. Apakah ini berkaitan dengan rakan sekerja, atau teman-teman dia melihat kamu semakin sibuk dengan kerja kamu, atau dia semakin sibuk dengan kerjanya. Teman-teman, sosok ini melihat kamu ya sebagai orang yang sangat konsisten, orang yang sangat rajin, bisa diandalkan, and on top of that, kamu ini sosok yang sangat bertanggungjawab. Kamu ini teman yang boleh benar-benar bertahan ya dalam situasi apapun. Nah, apatah lagi jika dijadikan pasangan. Teman-teman, tidak ada yang lebih penting daripada berurusan dengan seseorang yang bisa kita andalkan. Sewaktu kita membutuhkan bantuan, orang itu ada untuk kita. Maka dia melihat kamu ya sebagai orang yang sangat bertanggungjawab. Itu yang membuatkan dia, selain daripada itu, dia melihat kamu ini orang yang sangat rajin. Rajin bekerja, memperbaiki kehidupan kamu, meningkatkan penampilan dirimu, membuatkan dia benar-benar jatuh cinta. Teman-teman, tidak ada energi yang lebih menarik daripada energi yang sangat konsisten. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, The Hermit. Seseorang yang mulai menemukan solusi dan jawapannya. Selama perjalanan hidupnya teman-teman, dia ini mungkin orang yang sudah ada pasangan atau orang yang sudah lama single. Orang yang sudah lama membujang dan menemukan solusi dan jawapan itu di diri kamu. Teman-teman, mungkin ya hubungan kalian diawali dengan pertemanan, persahabatan yang baik. Contohnya ya, kamu ramah dan mesra dengannya. Setelah keluar daripada proses yang cukup panjang, dia mulai menyedari kenyamanan itu sebenarnya ada di dirimu. Dia menemukan semua jawapan yang dicari selama ini di diri kamu. Teman-teman, ada ketenangan luar biasa ya yang kamu berikan. Sisi spiritual orang ini semakin bertumbuh kerana kamu. Maka teman-teman, tidak ada yang lebih nyaman daripada energi ini ya. Dia sangat nyaman dengan kamu. Dan dia merasakan kamu ini sosok yang sangat cerdas, orang yang sangat matang ya, emosi kamu yang sangat baik, cukup menenangkan. Maka teman-teman, dia menemukan semua jawapan itu di dirimu. Dan dia sanggup menamatkan zaman singlenya, zaman bujangnya setelah bertemu seseorang seperti kamu. Sebahagian yang lain teman-teman, kemunculan The Hermit menggambarkan persahabatan yang sudah cukup panjang di antara kamu dan dia. Maka jikalau memang ada persahabatan yang sudah cukup lama, teman-teman, nothing is more better ya than marrying your bestie. Orang ini sudah pasti akan menikahi seseorang yang menjadi sahabat baiknya. Kerana dia sudah mengenali hati budimu. Maka dia tahu kamu seperti apa. Kamu juga tahu dia seperti apa. Teman-teman, pada awalnya bersahabat, berteman, seiring berjalannya waktu, nah ini berubah menjadi pasangan hidup. Dia menemukan energi pasangan hidup itu di kamu. Selama ini dia mencari-cari di merata tempat. Tanpa dia duga, sesuatu yang dinanti-nantikannya, sesuatu yang ditunggu-tunggukannya, itu berada di depan matanya. Teman-teman, selama ini dia tidak pernah melihat ya, kamu adalah orang yang paling berpotensi untuk dijadikan pasangannya. Kemunculan The Hermit menggambarkan kamu adalah jawapannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Moon, wow teman-teman, ini seperti sesuatu yang dirasakan dengan sangat kuat. Tetapi teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin tidak mahu mengakui atau berdepan dengan sebuah kenyataannya. Nah, ini terpulang kepada energinya. Apakah dia di sini single atau orang yang sudah berpunya? Jauh di dalam hatinya teman-teman, ada perasaan yang dipendamkan. Nah, ini lebih daripada sekadar hubungan kerja, rakan bisnes, dan dia benar-benar memendam perasaan yang cukup mendalam.
Tetapi teman-teman, kerana ada alasan-alasan yang mungkin tidak memungkinkan atau tidak membantu atau mendukung ke arah hubungan ini, apabila kartu ini mendampingi The Hermit, teman-teman, dia terpaksa membatasi diri. Dia jatuh cinta pada kamu, tetapi ada alasan-alasan yang tidak mengizinkan kalian untuk bersama. Maka teman-teman, ini terpaksa dipendamkan dan dia masih mengekalkan kamu sebagai sahabatnya. Ada beberapa energi seseorang yang jatuh cinta dengan kamu tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Kalian di sini pasti lebih tahu ya, mengapa dia tidak berani, tidak bisa mengungkapkannya, tetapi tetap mengekalkan kamu di sampingnya. Kemunculan Queen of Coins, teman-teman. Kamu adalah orang yang paling dipujanya. Dia sangat jatuh cinta banget sama kamu ya. Tetapi ini juga indikasi kerana ini kemunculan court card. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia ini orang yang sudah ada pasangan. Atau ini menarik energi pasangan kamu sendiri. Okey teman-teman, maka ini merupakan alasannya mengapa baru sekarang dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, ini kerana teman-teman, sebelumnya dia mungkin menganggap kamu tidak lebih dari seorang teman ya, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia benar-benar mengungkapkan harapan di hatinya kepada kamu. Dia takut kamu terkejut ya, apatah lagi jika kalian di sini mulai tahu status sebenarnya dia. Nah, beberapa di antara kalian yang lain mulai beredar pergi, menjauhkan diri ya, maka ini juga men-trigger suasana di hatinya. Apabila kamu mulai menjauh, teman-teman, dia mulai mencari. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang terkuat di readingan kali ini ya. Zodiak yang paling kuat teman-teman, ini lebih ke arah zodiak Capricorn, Pisces, Aquarius. Pisces hadir 2 kali di sini. Maka Pisces lebih kuat ya. Pisces, Capricorn, Aquarius dan juga Virgo sangat mendominasi, dan sekali lagi didampingi oleh zodiak Virgo. Teman-teman, Virgo muncul 2 kali juga ya, dan juga Taurus. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan zodiak yang lainnya kerana nampaknya zodiak ini berulang ya. Kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang tidak saya bacakan tadi. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, Taurus, Scorpio, Gemini, Cancer, Capricorn dan juga under the deck zodiak Sagittarius. Okey teman-teman, sosok ini baru menyadari ya, ada perasaan cinta yang bertumbuh di hatinya yang tidak dia rasakan kepada kamu sebelumnya. Pertanyaannya teman-teman, apa yang ada pada dirimu yang berhasil memikatnya? Kita cuba lihatkan ya, daripada matanya, daripada hatinya, apa yang ada pada dirimu yang berhasil memikatnya sehingga membuatkan dia terpesona, jatuh hati, jatuh cinta kepadamu. Daripada matanya teman-teman, apa yang memikatnya? Kita lihatkan ya. Wow teman-teman, Ring, kamu orang yang sangat committed. Teman-teman, ini terpulang ya, jikalau kalian di sini orang yang belum berumah tangga, kamu orang yang sangat berkomited terhadap apa pun yang kamu lakukan. Jikalau kamu di sini memang orang yang sudah berumah tangga, teman-teman, walaupun dia sempat jatuh cinta kepadamu, dia sedar kamu ini seorang isteri, suami yang sangat loyal. Kamu tetap berpegang teguh kepada pernikahanmu walaupun dia sempat jatuh cinta kepadamu. Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan kamu memiliki sesuatu yang sangat kuat ya. Seperti jikalau kamu sudah berkomitmen, you will honor that. Kamu akan menghormati posisi kamu. Seperti mana kamu akan menghormati posisinya jikalau kamu tahu dia ini orang yang sudah bernikah. Bagi yang saling single, teman-teman, memang ada keseriusan di hatinya untuk membelikan kamu cincin ya, memberikan kamu cincin untuk melamar kamu. Teman-teman, sosok ini bukan sekadar memandang kamu ya sebagai seseorang yang orang-orang biasa. Tetapi apabila kemunculan cincin, itu benar-benar men-trigger suasana hatinya untuk berkomitmen denganmu. Kemunculan dog, teman-teman, berbicara mengenai energi loyalitas. Kamu juga seorang teman yang sangat baik. Kamu ini orang yang ringan tangan, selalu membantu orang sekitarmu. Bukan dia sahaja yang akan kamu bantu, tetapi kamu akan membantu siapa sahaja. Teman-teman, selain daripada energi kamu, seorang yang setia, kamu juga orang yang sangat baik hati ya.
Maaf ya teman-teman, sebentar tadi saya terpaksa postkan video kerana menerima panggilan ya. Okey teman-teman, di sini teman-teman kartu dog ini mungkin ada yang bersiul anjing ya. Entah dia bersiul anjing, kamu yang bersiul anjing atau kedua-duanya. Tetapi teman-teman dia melihat kamu sebagai seorang teman yang sangat baik. Kamu ini, nah seperti yang saya jelaskan tadi, jikalau hubungan ini diawali dengan persahabatan, pertemanan, maka teman-teman dia tidak mahu kehilangan kamu. Kamu ini mungkin best buddy-nya dia ya, bestie-nya dia. Maka teman-teman ada energi loyalitas, seseorang yang setia, setia kawan, setia dalam apapun. Maka dia tahu teman-teman, you are always on standby mode to help just anyone. Kamu ini selalu membantu orang sekitar kamu. Nah, teman-teman, kita ini tidak akan terlepas ya, secara tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Tetapi dia tidak melihat kamu ke arah itu. Dia melihat kamu ke arah seseorang yang sangat baik. Nah, begitu ya, itu yang benar-benar memikat hatinya. Selain daripada energi committed, energi loyalitas ya, kamu teman yang baik. Okey teman-teman, wow, ini divine feminine. Teman-teman, dia sangat menyukai sisi sensualitas kamu, kelembutan kamu. Nah, ini teman-teman, mungkin ya divine masculine yang sangat tertarik dengan divine feminine. Kamu ada kelembutan-kelembutan tertentu, baik kamu seorang pria yang menonton ataupun seorang wanita ya, yang benar-benar memikat hatinya. Ini kelembutan yang luar biasa ya. Cara kamu berbicara, cara kamu membawa diri ya, penampilan kamu, ada kelembutan-kelembutan yang benar-benar memikat hatinya. Tidak kiralah kalian yang menonton ini pria atau wanita, ada sisi kelembutan yang cukup memikat hatinya. Okey teman-teman, di sini gambaran fox. Wow, ini seperti beberapa di sini teman-teman orang yang jatuh cinta dengan kamu. Saya tidak tahu ya, mungkin dia tidak dapat menahan perasaannya. Tetapi ini berbicara mengenai pilihan. Teman-teman, kemunculan fox, seseorang yang sangat pintar untuk memanipulasikan keadaan sesuai dengan harapan di hatinya. Dalam arti kata lain, kondisi yang tidak mengizinkan. Cinta terlarang, cinta bersegi-segi ya. Tetapi teman-teman, kerana dia ini sudah terpikat dengan kamu dan kamu berhasil menarik perhatiannya dia, maka dia terpaku di sebuah sudut memandang kamu dari kejauhan. Nah, ingin menerkam kamu, ingin makan kamu tetapi tidak bisa. Nah, saya bergurau teman-teman ya. Saya bercanda tetapi intinya kamu benar-benar berhasil menarik perhatiannya dia. Tetapi dia sedar dari segi tindak tanduknya, pergerakannya dia perlu sangat berhati-hati. Teman-teman, ada kalanya dia sempat merasakan energi kesendirian ya. Terpaksa menarik diri, menghindar dari kamu, energi yang sangat sepi, tidak ada orang yang tahu ya, kerana kondisi yang tidak mengizinkan kalian berdua untuk bersama. Teman-teman, maka ini seperti kartu tadi ya, energi seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu, tetapi hanya bisa memantau kamu dari kejauhan. Kan kartunya sama teman-teman. Nah, ini haiwan, ini orang ya. Maka teman-teman memantau kamu daripada kejauhan, tetapi tidak bisa melakukan yang banyak. Keinginan di hatinya itu hanya Tuhan yang tahu. Maka teman-teman, ini energi seseorang yang tetap bertahan ya. Jikalau diberikan kesempatan, wow, rubah ini akan mendekati kamu. Kerana dia sudah cukup terpesona, jatuh cinta kepada kamu. Perasaan yang seperti saya jelaskan tadi ya, siapa yang detik ini termain dengan permainannya sendiri. Nah, ini energinya. Maka teman-teman, orang ini juga beberapa di antara dia tidak menutup kemungkinan jikalau melibatkan hubungan pekerjaan. Teman-teman, sewaktu bekerja samalah, dia berkesempatan untuk melihat kamu, melihat wajahmu. Nah, tidak dapat memiliki kamu, menatap wajah kamu itu sudah memadai. Mungkin ada urusan pekerjaan di sini ya. Mungkin dia perlu datang membantu kamu, bekerja sama. Dengan adanya kesempatan seperti itu, baru dia dapat melihat kamu. Okey teman-teman, di sini saya ingin memberikan kalian beberapa tanggal ya. Tidak banyak tanggal-tanggalnya. Bermula dengan tanggal 1, tanggal 4, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 14, 25, tanggal 18 dan juga tanggal 29. Teman-teman, tanggal-tanggal ini mungkin sangat signifikan ya untuk kamu, untuk dia, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan ini, kita ambil bahagian kiri pula. Baik teman-teman, di sini ada huruf I, R, C, M, F, E, G, A, H, O, P,
WKJNZYSQ. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa kualitas yang kita miliki dapat menarik seseorang untuk jatuh cinta kepada kita, dan kita akan menarik hal-hal yang tepat ketika kita memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Dan di saat kekuatan sejatimu terlihat, tidak ada yang bisa menolakmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.